Selamat datang pemirsa, Anda menyaksikan Orbit Fakta. Rusia kini tidak hanya mengandalkan rudal untuk menembus pertahanan Ukraina. Serangan datang bersama drone umpan, rudal jelajah, dan gangguan yang dirancang untuk membingungkan radar serta menguras pencegat. Ancaman ini bahkan mendorong Ukraina dan 9 negara Eropa membangun perisai anti-balistik baru bernama Freya. Apa yang sebenarnya membuat sistem pertahanan lama dianggap belum cukup? Namun sebelum kita lanjut ke berita utama, pastikan Anda sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting dan fakta terbaru dari kami. Pada malam 11 Juli 2026, sirene kembali memecah keheningan Kiev. Namun, ancaman yang mendekat bukanlah satu rudal tunggal. Rusia mengirim 6 rudal balistik, 6 rudal jelajah, dan 121 drone dalam satu rangkaian serangan. Sebagian besar drone berhasil dihancurkan, tetapi beberapa rudal balistik tetap menembus pertahanan. Di balik angka itu, tersimpan pola yang jauh lebih rumit daripada sekedar serangan udara biasa. Rusia mulai mengubah cara menekan langit Ukraina. Drone murah diterbangkan lebih dahulu dari beberapa arah. Sebagian membawa bahan peledak, sebagian lainnya hanya bertugas menciptakan gangguan. Di layar radar, keduanya tampak sama berbahayanya, sampai operator mampu memastikan tujuan dan muatannya. Masalahnya, keputusan harus dibuat dalam waktu singkat. Keadaan semakin rumit karena serangan tidak selalu datang serempak. Drone pertama dapat muncul saat balam baru dimulai. Gelombang berikutnya tiba beberapa menit kemudian. Jeda yang sengaja dibuat memaksa awak tetap berjaga lama. Mereka tidak pernah tahu kapan serangan terakhir telah lewat dan kapan ancaman baru kembali muncul dari arah berbeda. Jika sebuah drone dibiarkan, ia mungkin menghantam gardu listrik, gudang amunisi, atau kawasan permukiman. Tetapi jika setiap objek langsung ditembak menggunakan rudal mahal, persediaan pencegat akan habis lebih cepat. Inilah jebakan pertama. Rusia tidak membutuhkan semua drone untuk mencapai sasaran. Beberapa di antaranya cukup membuat radar sibuk, memaksa sistem pertahanan menyala, dan membuka pola reaksi Ukraina. Ketika perhatian operator mulai terbagi, rudal jelajah dapat masuk dari arah berbeda. Senjata ini terbang rendah, mengikuti bentuk permukaan tanah, dan mencoba menghindari pandangan radar. Jalurnya dapat melewati lembah, kawasan industri, atau wilayah dengan banyak bangunan. Semakin rendah ketinggiannya, semakin pendek waktu yang tersedia untuk mendeteksi dan menembaknya. Lalu, ancaman paling berbahaya muncul dari lintasan lain. Rudal balistik meluncur lebih tinggi, kemudian turun dengan kecepatan sangat besar. Operator hanya memiliki beberapa saat untuk menghitung arah, memperkirakan titik jatuh, memilih peluncur yang tersedia, dan menentukan apakah sasaran harus diprioritaskan. Kesalahan kecil dapat membuat pencegat lewat terlalu jauh, sementara rudal utama terus bergerak menuju target. Serangan seperti ini menyerupai banyak bola yang dilemparkan kepada satu penjaga gawang secara bersamaan. Sebagian datang pelan dari sisi lapangan, sebagian bergerak lurus sebagai pengalih perhatian. Satu bola utama meluncur sangat cepat menuju sudut yang sulit dijangkau. Penjaga gawang masih dapat menghentikan beberapa di antaranya, tetapi konsentrasi dan tenaganya terus terkuras. Pada malam itu, Ukraina tidak hanya bertempur melawan benda yang terlihat di udara. Mereka juga menghadapi ketidakpastian. Setiap titik di radar bisa menjadi ancaman asli, umpan, atau alat untuk mengukur respon pertahanan. Setiap pencegat yang diluncurkan dapat menyelamatkan sebuah sasaran, tetapi juga mengurangi persediaan untuk gelombang berikutnya. Dari satu serangan, Rusia dapat mempelajari wilayah yang dilindungi lebih kuat, arah datangnya pencegat, waktu reaksi awak, dan pola perpindahan sistem. Informasi itu dapat digunakan untuk mengubah serangan selanjutnya. Jalur drone dipindahkan, waktu peluncuran diatur ulang, gelombang baru dapat muncul setelah jeda panjang, ketika operator mulai mengira ancaman telah selesai. Malam 11 Juli 2026 itu memperlihatkan wajah baru perang udara. Serangan tidak lagi hanya dirancang untuk menghancurkan sasaran. Setiap gelombang juga menjadi percobaan untuk membingungkan radar, menguras amunisi, dan memaksa pertahanan Ukraina menunjukkan cara kerjanya. Setelah serangan malam 11 Juli 2026, persoalan utama Ukraina bukan lagi sekadar kemampuan menembak jatuh ancaman. Persoalannya adalah ketahanan. Setiap baterai Patriot hanya dapat melindungi wilayah tertentu, sementara sasaran penting tersebar jauh di seluruh negeri. Kiev harus menjaga pusat pemerintahan, pangkalan udara, jaringan listrik,
gudang amunisi, jalur kereta, pabrik senjata dan pusat komando pada waktu yang sama. Tidak ada cukup sistem untuk menutup semua celah. Ketika satu baterai ditempatkan di sekitar ibu kota, kota lain kehilangan lapisan perlindungan. Ketika peluncur dipindahkan untuk menjaga pangkalan udara, fasilitas energi dapat menjadi lebih rentan. Moskow memahami dilema ini. Rusia tidak harus menghancurkan seluruh sistem pertahanan Ukraina, cukup memaksanya terus bergerak, terus menyala, dan terus menggunakan amunisi. Radar yang aktif meninggalkan jejak elektronik, peluncur yang menembak menunjukkan arah posisinya. Kendaraan pendukung membutuhkan jalan, bahan bakar, dan waktu untuk berpindah. Awak harus menjaga kesiapan selama jam-jam, lalu segera mengisi ulang ketika persediaan berkurang. Semua kegiatan itu menciptakan tekanan yang tidak terlihat dari luar, tetapi menentukan kemampuan bertahan pada malam berikutnya. Perhitungan itu juga mempengaruhi penempatan pasukan. Sistem yang terlalu lama berada di satu lokasi beresiko ditemukan. Sistem yang terlalu sering dipindahkan kehilangan waktu operasi. Ukraina harus menyeimbangkan perlindungan, kerahasiaan, dan kesiapan, sementara Rusia terus mencari pola dari perubahan tersebut setiap malam di sepanjang wilayah Ukraina. Pada Juli 2026, persediaan pencegat Patriot Ukraina dilaporkan berada dalam kondisi kritis. Setiap peluncuran harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Rudal tersebut tidak dapat diganti secepat ancaman baru muncul. Proses pembuatannya membutuhkan komponen presisi, perangkat elektronik, bahan pendorong, pengujian, dan jalur produksi yang panjang. Setelah selesai, rudal masih harus dikirim melewati jaringan logistik menuju Ukraina. Di sisi lain, Rusia dapat mempertahankan tekanan melalui senjata dengan harga dan fungsi berbeda. Beberapa digunakan untuk merusak sasaran, beberapa digunakan untuk memaksa Ukraina bereaksi. Nilai serangan tidak selalu diukur dari ledakan yang terlihat, tetapi juga dari jumlah pencegat yang dihabiskan dan waktu kesiapan yang terkuras. Sebuah gardu listrik yang rusak dapat menghentikan mesin pabrik. Jalur kereta yang putus dapat menunda pengiriman amunisi. Gudang bahan bakar yang terbakar dapat membatasi pergerakan kendaraan militer. Ancaman terhadap pangkalan udara dapat memaksa pesawat dipindahkan lebih jauh. Satu serangan terhadap titik kecil dapat menimbulkan gangguan besar di lokasi lain. Keadaan ini mengubah perang udara menjadi perlombaan industri. Ukraina membutuhkan sistem pertahanan yang tetap terisi. Amerika Serikat dan Eropa harus memproduksi pengganti lebih cepat daripada laju penggunaan. Rusia berusaha menjaga serangan tetap berlangsung agar pabrik barat bekerja di bawah tekanan terus-menerus. Teknologi canggih tidak banyak berarti ketika peluncur kehabisan amunisi. Radar mungkin masih mampu melihat ancaman mendekat, tetapi tanpa pencegat yang tersedia, informasi itu hanya menjadi peringatan tanpa jawaban. Karena itu, setiap rudal yang ditembakkan Ukraina merupakan keputusan militer sekaligus keputusan ekonomi. Pada tahap ini, tujuan Rusia tampaknya bukan kemenangan cepat. Tekanannya diarahkan untuk melemahkan daya tahan, menyempitkan pilihan, dan memaksa Ukraina memilih sasaran mana yang boleh tetap terbuka. Semakin lama pola tersebut berlangsung, semakin besar beban yang berpindah dari garis depan menuju pabrik, gudang, pelabuhan, dan jalur pengiriman di seluruh Eropa. Dari sinilah kebutuhan akan lapisan pertahanan baru mulai terlihat. Ukraina memerlukan pencegat yang lebih murah, lebih banyak, dan lebih cepat diproduksi, agar Patriot dapat disimpan untuk ancaman yang benar-benar memerlukan kemampuan tertinggi. Pada 13 Juli 2026 nanti, para pemimpin dari Ukraina, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, Denmark, Norwegia, Spanyol, dan Swedia berkumpul di Paris. Mereka mengumumkan pembentukan koalisi rudal anti-balistik terintegrasi. Tujuannya bukan sekedar membeli lebih banyak senjata, melainkan membangun jaringan pertahanan yang dapat berbagi data radar, mempercepat pengambilan keputusan, dan memilih pencegat sesuai tingkat ancaman. Dalam susunan baru itu, Ukraina membawa pengalaman tempur yang tidak dimiliki sebagian besar mitranya. Sejak 24 Februari 2022, Ukraina menghadapi gelombang serangan yang terus berubah. Mereka mengetahui bagaimana Rusia memakai sasaran palsu, mengatur jeda peluncuran, mengubah jalur penerbangan, dan memanfaatkan gangguan elektronik.
Pengetahuan seperti ini tidak dapat diperoleh hanya melalui latihan atau simulasi. Negara Eropa lainnya membawa kekuatan berbeda. Mereka memiliki laboratorium, perusahaan pertahanan, fasilitas pengujian, jaringan sensor, modal, dan kemampuan produksi. Dari gabungan tersebut, lahirlah rencana mengembangkan pencegat bernama Freya. Sistem ini diproyeksikan menjadi lapisan tambahan yang lebih terjangkau dan dapat dibuat dalam jumlah lebih besar. Freya bukan pengganti langsung Patriot. Kemampuannya masih harus dibuktikan melalui rangkaian uji teknis dan operasional. Perannya dirancang untuk mengisi ruang di antara pertahanan murah dan pencegat kelas tinggi. Dengan pembagian itu, senjata paling mahal dapat disimpan untuk rudal balistik yang benar-benar membutuhkan kemampuan khusus. Namun membangun sistem anti-balistik jauh lebih sulit daripada merancang drone serang. Pencegat harus menerima informasi dari radar, menghitung kecepatan sasaran, memprediksi lintasan, menentukan titik pertemuan, lalu meluncur dalam waktu sangat singkat. Selisih kecil dalam perhitungan dapat membuat rudal pertahanan melewati target tanpa menghasilkan hantaman. Masalah berikutnya adalah penyatuan teknologi. Radar buatan satu negara harus dapat berbicara dengan pusat komando negara lain. Data harus bergerak cepat, aman, dan tetap akurat ketika komunikasi diganggu. Setiap sensor juga harus mengenali objek yang sama agar keputusan tidak dibuat berdasarkan gambaran yang saling bertentangan. Setelah rancangan selesai, koalisi masih menghadapi pengujian cuaca, gangguan elektronik, sasaran palsu, dan serangan yang datang dari beberapa arah. Pencegat kemudian harus diproduksi dalam jumlah ratusan, bukan hanya beberapa unit demonstrasi. Rantai pasokan harus menyediakan mesin, sensor, bahan pendorong, perangkat lunak, dan komponen elektronik tanpa keterlambatan. Presiden Ukraina menyatakan harapan agar kemampuan awal dapat mulai berfungsi sekitar 12 bulan setelah pertemuan Paris. Target itu sangat ambisius. Awak belum dilatih, peluncur harus dibangun, jaringan radar harus disatukan, dan aturan komando mesti disepakati sebelum sistem dapat digunakan. Di balik persoalan teknis, terdapat perdebatan politik yang sama rumitnya. Setiap negara memiliki kepentingan industri, anggaran, dan prioritas keamanan berbeda. Penempatan pabrik, pembagian biaya, hak atas teknologi, serta urutan penerimaan sistem dapat memicu tarik-menarik. Kesepakatan harus dicapai sebelum produksi massal dimulai. Jika satu anggota menunda pendanaan atau membatasi ekspor komponen penting, seluruh jadwal dapat bergeser. Karena itu, keberhasilan Freya bergantung bukan hanya pada ilmuwan dan insinyur, tetapi juga pada kemampuan 10 pemerintah menjaga keputusan bersama ketika tekanan perang meningkat di tengah kebutuhan nasional yang mulai bertabrakan. Sementara proses tersebut berjalan, Rusia telah memiliki peluncur, bangkasan, awak, dan persediaan untuk melanjutkan tekanan. Masa pengembangan menjadi celah yang dapat dimanfaatkan melalui serangan terhadap energi, logistik, bangkasan udara, dan industri pertahanan. Jika Freya berhasil, Rusia kemungkinan akan menyesuaikan taktik dengan menambah umpan, memperkuat gangguan elektronik, dan mengubah arah serangan. Karena itu, koalisi Paris bukan akhir persaingan teknologi. Ia merupakan awal perlombaan baru antara kemampuan menyerang, kecepatan produksi, dan ketahanan jaringan pertahanan Eropa. Pembentukan koalisi pertahanan baru menunjukkan bahwa ancaman rudal balistik telah berkembang menjadi persoalan bersama bagi Ukraina dan Eropa. Pertempuran kini tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan senjata, tetapi juga oleh kecepatan produksi, ketahanan industri, serta kemampuan berbagai negara menyatukan teknologi dalam satu jaringan pertahanan. Freya membawa harapan akan sistem yang lebih terjangkau dan dapat diproduksi dalam jumlah besar. Namun jalan menuju kesiapan operasional masih panjang. Pengembangan, pengujian, pelatihan, dan penyatuan radar harus dilakukan di tengah tekanan serangan yang terus berlangsung. Perlombaan antara rudal dan perisai pun memasuki tahap baru. Setiap kemajuan pertahanan akan dijawab dengan perubahan taktik serangan. Sementara itu, Ukraina dan negara-negara Eropa harus berpacu agar perisai baru dapat berdiri sebelum ancaman berkembang semakin jauh. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Orbit Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi penting, perkembangan terbaru, serta berbagai berita menarik lainnya. Orbit Fakta, fakta dari orbit untuk seluruh dunia.
Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa.